Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu peserta seleksi CISN tahun 2023. Berikut akan saya sampaikan statistik pelamar SSCISN 2023 hingga hari ini ya, Bapak Ibu sekalian, di penutupan pelamar formasi khusus untuk guru kategori khusus. Ini masih ada instansi yang kosong. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Hari ini Bapak Ibu sekalian, ya, BKN sudah menyampaikan statistik pelamar SSCISN 2023 kondisi hingga pukul 6 ya, tepatnya di Jumat ini. Hal mana dari data yang dirilis oleh BKN untuk pelamar CPNS yang sudah mendaftar yang cukup banyak, 484.845, yang sudah submit ya, berarti ini sudah resume adalah 47.222. Kemudian memenuhi syarat dari sini masih 17.771, cukup sedikit, dan tidak memenuhi syarat adalah 8.044. Kemudian untuk pelamar guru ya, untuk yang sudah mendaftar sudah sebanyak 313.277, yang sudah resume atau submit itu 219.333, ini seluruh instansi ya. Kemudian yang sudah dinyatakan memenuhi syarat itu adalah 34.663, dan temuan BKN hingga hari ini tidak memenuhi syarat itu sebanyak 1.260. Ini biasanya paling utamanya adalah berkas yang dicek ini yang ada di halaman resume Bapak Ibu sekalian, terutamanya terkait dengan gambar yang dikirim apakah bisa terbaca atau tidak ya. Dan begitu juga data-data PDF-nya. Untuk nakes Bapak Ibu sekalian yang sudah mendaftar itu adalah 164.828, kemudian yang sudah submit atau resume 5.462, dan memenuhi syarat yang sudah diperiksa oleh BKN itu adalah 769, tidak memenuhi syarat adalah 460 peserta. Serta yang terakhir untuk pelamar teknis, pendaftar hingga hari ini adalah 272.400, ini masih berlanjut ya. Kemudian submit itu 10.502, yang sudah dikoreksi memenuhi syarat itu adalah 1.017, dan tidak memenuhi syarat adalah 1.628. Khusus untuk guru hari ini penutupan kategori khusus ya, bagi Bapak Ibu ya, bisa kembali diperiksa data-datanya, jangan sampai ada yang memblur atau data dan dokumentasinya yang korup. Nih untuk CPNS dan P3K nakes serta teknis ini mungkin masih melanjut pendaftarannya, akan masih terus bertambah. Nah, dari sana Bapak Ibu sekalian, BKN sudah statistik untuk jumlah pelamar yang sudah submit pada instansi yang membuka kebutuhan CPNS. Ini pertama CPNS dulu. Yang paling tinggi yang melamar adalah di Kementerian HAM ya, 15.097. Kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi 11.534, Kejaksaan Agung 8.605, Mahkamah Agung RI 6.847, Sekretaris Jenderal DPR RI 2.434, Badan Intelijen Negara 1.659, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 544, Kementerian Agama 255, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 121, ya ini untuk kementerian, Kesehatan 59, Perindustrian 36, Badan Riset dan Inovasi Nasional 20, Kementerian Dalam Negeri masih 10, Kementerian Energi dan Sumber Daya masih 1. Nah, ini adalah datanya. Kemudian jumlah pelamar submit pada instansi dengan kebutuhan khusus, kebutuhan P3K guru, paling tinggi ini yang sudah dirilis oleh BKN ya. Top up nomor 5, paling tinggi adalah pemerintah Provinsi Sumatera Utara, hari ini sudah submit 5.545 peserta. Kemudian pemerintah Provinsi Jawa Timur 4.592, pemerintah Provinsi Jawa Barat 4.133, pemerintah Kabupaten Bima 4.007. Kabupaten Bima ini juga pesertanya cukup tinggi mengingat adalah Pemkab ya. Kemudian Provinsi Lampung 3.706. Sementara bottom 5 yang paling rendah adalah Kabupaten Gorontalo Bapak Ibu sekalian, pelamarnya yang sudah resume masih 1, Kabupaten Tapanuli Utara masih 0. Pemerintah Kabupaten Memberamo Raya juga 0, pemerintah Kabupaten Intan Jaya juga 0, dan pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang juga masih 0. Di sini pesertanya kemungkinannya belum ada yang resume, dan bisa juga karena memang tidak ada peminatnya ya Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian jumlah pelamar submit untuk kebutuhan P3K nakes, ini untuk paling tinggi top up-nya pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan 127, cukup sedikit Bapak Ibu sekalian. Kemudian Kabupaten Banyuasin 123, pemerintah Kabupaten Aceh Jaya 121, pemerintah Kabupaten Pakpak itu 119, pemerintah Kabupaten Sukabumi 85, serta bottom 5-nya yang belum ada resume ya atau submit, Kabupaten Bopen
di Goel 0, Kabupaten Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Membrana Tengah, serta Sorong Selatan. Untuk nakesnya ini belum ada yang submit ya. Lalu yang berikut ini jumlah pelamar submit pada instansi dengan kebutuhan P3K teknis adalah Kementerian Agama 525, Kementerian Komunikasi dan Informasi 375, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional 249, kemudian Pemerintah Provinsi Jawa Timur 203, Kementerian Desa 177, serta bottom pipe-nya adalah Kota Mobagu, Bantaeng, Pangkajene dan Kepulauan, kemudian Kabupaten Lingga serta Kepulauan Anambas. Ini yang masih 0. Nah, dari data-data ini kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, kalau untuk teknis, kemudian CPNS memang masih terus berlanjut, ada alokasi waktu yang cukup panjang. Namun untuk guru ya, untuk kebutuhan khusus ini sesuai dengan apa yang sudah dirilis oleh BKN dan juga Pemprov atau Pemkab masing-masing hingga tanggal 29 ini ya, tepatnya nanti di 00. Namun dari data yang tadi disampaikan oleh BKN, kita juga di sini cukup terkejut membacanya, hal mana dinyatakan di sini sudah ada Bapak Ibu sekalian peserta baik CPNS, P3K guru, nakes maupun teknis yang dinyatakan TMS tidak memenuhi syarat ya. Yang mana tadi CPNS-nya ada 8.044, kemudian untuk guru maka ini adalah kategori khusus semua karena sesuai dengan aturannya, yang bisa memilih formasi dan melanjutkan hingga resum hingga saat ini adalah kategori khusus. Ternyata hingga hari ini sudah ada TMS-nya 1.260 ya, cukup banyak. Kemudian untuk nakes dari 164.000 peserta seluruh Indonesia yang TMS-nya 460. Lalu untuk teknis ini cukup banyak, TMS-nya adalah 1.628. Bagi Bapak Ibu yang belum resum, sebaiknya di bagian resum itu ada data-data serta dokumen yang kita upload. Silakan dicek Bapak Ibu sekalian apakah blur atau korup ya, karena ini nanti mempengaruhi kelulusan administrasi Bapak Ibu sekalian. Yang paling utama adalah berkas-berkas dokumentasi yang ada di resum ya. Kalau untuk riwayat pekerjaan itu tidak menjadi syarat dalam teknis dalam kelulusan administrasi, hanya pelengkap berkas saja. Poin utamanya yang akan diperiksa adalah di halaman resum. Sebaiknya sebelum meresum dicek kembali sehingga nanti Bapak Ibu tidak termasuk TMS. Salah satu kerugian bagi Bapak Ibu yang TMS ini adalah tidak bisa mengikuti seleksinya, walaupun nanti ada sanggahannya, artinya pembacaannya bisa karena kelalaian dari panitia. Jadi ini sebenarnya boleh nanti disanggah, ada masa sanggah khusus untuk hal ini. Nah, semoga kiranya bagi rekan-rekan yang sudah melakukan resum, submit hari ini ya, datanya benar semua, terbaca dan tidak korup. Bagi rekan-rekan yang belum, sebaiknya segera juga diresum karena ada batasnya juga, terkhusus ini kepada rekan-rekan P3K kategori khusus untuk Bapak Ibu guru. Nah, barangkali ini informasi yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga kiranya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.